Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa bi sahhi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi zidna ilman wa zukna fahman wa amalan maqbalan. Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi malam ini untuk bahasan kita masih ada di bahasan syirkah ya. Ini insyaallah sudah bagian akhir dari bahasan syirkah. Bahasan syirkah yang sudah kita bahas kemarin dari mulai secara umum konsep syirkah seperti apa, syarat dan rukunnya seperti apa, jenis-jenisnya juga sudah kita bahas gitu ya. Yang sekarang kita akan mencoba membahas mengenai hal-hal yang membatalkan syirkah. Ya, hal yang membatalkan syirkah. Jadi yang namanya syirkah adalah sebuah konsep, gampangnya kan kerjasama ya. Namanya syirkah itu kan kerjasama antara dua orang atau lebih, dua pihak atau lebih, yang bentuk kerjasama bisa macam-macam. Ada yang kerjasamanya hanya tenaga, ada yang dana atau campuran dari bermacam-macam itu. Kemarin kita sudah bahas semua gitu ya. Dengan syirkah maka diharapkan ini bisa mewadahi orang-orang yang punya bekal yang beda-beda. Ada yang punya hanya dana, nggak bisa punya usaha. Ada yang pengen usaha, nggak punya dana. Atau ada yang pengen usaha, punya kemampuan tapi dananya kurang. Nah, inilah syirkah di sini kemudian jadi solusi dalam Islam. Syirkah sendiri banyak macamnya, kemarin kita sudah bahas panjang lebar bentuk-bentuknya, syaratnya, baik syarat umum maupun syarat-syarat khusus dari setiap syirkah. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu bahasan yang sifatnya global. Ini kembali lagi bahasannya global adalah sebab-sebab syirkah itu kemudian bubar, batal gitu ya. Apa saja sih yang bikin syirkah itu kemudian mau nggak mau itu dihukumi sebagai bubar, batal gitu ya. Sebab batalnya syirkah gitu ya. Jadi secara umum ya kan kita sudah juga memberikan gambaran syirkah ini akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu yang sifatnya adalah pengembangan harta, kan gitu ya. Dia pengembangan harta. Syirkah ini secara umum biasanya juga diberikan ada waktunya gitu ya. Akan tetapi ada kondisi dan situasi tertentu di mana mau nggak mau dihukumi batal. Kenapa? Karena syarat atau rukunnya sudah hilang, kan gitu ya. Syarat atau rukunnya sudah hilang sehingga mau nggak mau dihukumi batal. Syirkah harus di stop gitu ya, dan kemudian diselesaikan urusan masing-masing. Apa saja? Nah, ini uniknya ya. Yang pertama ya, kenapa syirkah itu batal ya? Syirkah itu bisa batal meskipun itu dibatalkan oleh salah satu pihak ya. Jadi syirkah ini berbeda dengan jual beli ya, berbeda dengan bentuk-bentuk akad lain yang ketika terjadi pembatalan itu harus kedua belah pihak gitu ya. Tapi dalam syirkah ketika ada satu pihak kemudian membatalkan syirkahnya, saya keluar deh ya, maka itu seluruh bangunan syirkah itu runtuh gitu ya. Kalau syirkah berdua jelas nggak ada temennya, bukan syirkah lagi. Kalaupun itu lebih dari dua, itu juga bangunannya runtuh gitu ya. Ketika syirkah itu sudah berjalan, kemudian gitu ya, ada salah satunya menyatakan mengundurkan diri ya, maka syirkah itu harus stop, berhenti ya. Boleh nggak digantikan? Nggak boleh. Boleh nggak diambil alih oleh yang lain? Nggak boleh. Itu kenapa nggak boleh digantikan atau diambil alih? Yang namanya syirkah ini kan pengembangan harta. Setiap orang yang punya andil dalam syirkah, dana yang dimiliki kan bukan cuma modal,
tapi ada keuntungan-keuntungan berjalan, ya kan? Nah, maka dengan ada satu yang keluar, yang jadi haknya yang keluar ini kan bukan cuma modal awal, tapi ada keuntungan berjalan bahasanya. Ada keuntungan yang belum dibagi. Nah, maka ketika terjadi syirkah itu salah satu orang keluar, maka syirkah itu berhenti, stop, batal. Terus gimana? Dihitung. Ya, dihitung dulu siapa jatahnya berapa. Jatah modalnya sekian, jatah keuntungan sekian, jatah asetnya sekian. Sudah jelas nih dibagi, gitu ya. Yang keluar dikasih haknya. Nah, yang tersisa itu kan boleh saja berakad ulang, tapi syirkah baru kan, syirkah baru ya. Boleh saja dia berakad ulang, tapi syirkahnya syirkah baru. Mau bertambah jumlah orangnya, mau berkurang jumlah orangnya, nggak ada masalah. Kenapa? Wong dihitung sebagai syirkah baru, kan gitu ya. Jadi ketika salah satu pihak itu membatalkan syirkah, keluar atau menyatakan berhenti, ya, ingin menarik modalnya dan lain sebagainya, maka syirkahnya secara keseluruhan stop, batal, gitu ya. Nah, ini poin pertama. Jadi syirkah itu memang kesepakatan semua. Ada salah satu yang nggak sepakat, sudah bubar. Nah, gitu ya. Syirkah ini kesepakatan semua. Kan hukum masalah begitu, kesepakatan semua pihak yang terlibat. Ketika ada salah satu nggak sepakat, bubar, kan gitu. Nah, inilah syirkah. Nah, ini adalah sebab batal syirkah yang pertama. Ya. Yang kedua, salah satu pihak meninggal. Nah, bubar nggak syirkahnya? Tetap bubar, harus bubar. Itu. Ada yang menggambarkan kan kalau syirkah ada yang meninggal kan bisa diserahkan kepada ahli warisnya. Nah, gitu ya. Ada yang kemudian berargumen seperti itu. Ya. Secara logika betul, memang menjadi hak ahli warisnya. Pertanyaannya, berapa jatahnya si ahli waris? Kan kalau syirkah belum di-stop dihitung kan nggak ketahuan nilainya. Sekarang ahli waris itu mau dikasih satu harta yang hartanya nilainya nggak jelas, ya nggak bisa, kan gitu. Maka ketika ada salah satu pihak yang meninggal dalam syirkah, syirkahnya stop dulu, sudah bubar, berhenti, dihitung. Yang meninggal gimana? Tetap yang meninggal itu ada jatahnya, jatahnya diserahkan pada ahli waris, kan gitu. Jatahnya diserahkan pada ahli waris. Jatahnya berapa ya? Kan tergantung penghitungan. Ada modal pokok, ada keuntungan berjalan bahasanya, ada aset dan lain sebagainya. Itu dihitung, dikumpulkan, serahkan. Nih jatahnya almarhum sekian, kan gitu. Itu bahasan beda lagi membagi warisnya, gitu ya. Tapi dalam syirkahnya itu sudah kebagian. Masalah nanti kemudian berlanjut, yaitu dengan akad baru, dihitung sebagai syirkah baru, gitu ya. Bukan kemudian dengan mudah syirkah itu, oh ya sudah digantiin aja, diwakilkan, diwariskan, nggak bisa. Kenapa? Karena angkanya itu nggak ketahuan. Boleh nggak ahli waris itu menggantikan? Boleh saja. Yang penting syirkahnya dibubarin dulu, dihitung sudah kebagian, kemudian ahli waris ikut syirkah yang sama, boleh, nggak ada masalah. Tapi kan jadi syirkah baru, bukan meneruskan syirkah yang lama. Nah, gitu ya. Bukan meneruskan syirkah yang lama, dia dihitung sebagai syirkah baru. Makanya disebut ini adalah batalnya syirkah, sebab batalnya syirkah, gitu ya, sebab batalnya syirkah. Sehingga ketika ada yang meninggal dari salah satu anggota syirkah, kita harus stop, ya, jangan dilanjut, ya. Kenapa? Karena ini ada akad yang hilang. Kan yang namanya bangunan syirkah itu kan bangunan kesepakatan. Nah, tiba-tiba ada yang orang yang bersepakat di dalamnya nggak ada, nah gitu ya. Ini mau nggak mau mesti stop dulu, ya, di hold, bubarin, bagi-bagi, kan gitu ya. Sudah, nah setelahnya silakan dinegosiasikan ulang kalau mau memulai syirkah baru. Ya. Yang ketiga, nah yang ketiga ini unik.
Ya. Ada juga dalam berbagai kitab yang dijadikan rujukan, ya, itu ada sebab batal syirkah adalah jika salah satu pihak itu murtad atau dia hilang. Ini bahasanya nggak hilang, kalau di kitabnya sendiri adalah dia dikatakan ke negeri musuh, atau bahasa kita membelot. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaannya apa? Kok kenapa orang murtad kemudian syirkahnya itu jadi hilang, jadi batal? Ya. Padahal hukum syirkah tidak harus kemudian muslim. Ya kan kita sudah bahas di awal ya. Boleh nggak syirkah dengan non muslim? Boleh, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah gitu ya. Tapi ketika anggota syirkah yang muslim kemudian dia itu murtad, atau dia itu ke negeri musuh membelot, bugot, gitu ya, maka kan status dia kan sebenarnya jadi masalah. Kenapa? Karena yang namanya murtad, belot, ketika dia meninggal, maka kan dia sudah tidak diakui, nggak menjadi bagian dari kaum muslimin, nggak punya hak mewarisi, hartanya jadi gantung, kan begitu ya. Orang yang murtad, ya, itu maka hartanya itu gantung, ya, keluarganya itu nggak berhak mewarisi, kan gitu. Jadi namanya orang tua, anak, saudara yang dimana itu beda agama itu tidak saling mewarisi, gitu. Nah inilah yang kemudian para ulama menarik lebih lanjut. Kalau sampai ada yang murtad, ini beresiko di ujung. Kenapa? Karena namanya manusia, kita nggak tahu umurnya kapan, gitu ya. Maka daripada di ujungnya masalah hartanya gantung, maka ketika ada yang murtad sudah stop, bagi, gitu ya. Kalau masalah nanti diakatkan ulang dia sebagai orang yang sudah non muslim, sebenarnya bisa aja dalam kondisi sekarang. Kalau dalam kondisi Islam yang diterapkan, kayaknya nggak mungkin. Hukumannya orang yang murtad apa? Selesai kan akhirnya kan gitu ya, hukumannya orang yang murtad selesai gitu ya, jadi sudah nggak ada. Orang yang membelot, bugot juga sama hukumannya, selesai kan gitu ya, sehingga nggak mungkin gitu ya, nggak ada. Nah ketika kondisi tadi terjadi, maka Islam itu memberikan solusi dari awal. Daripada di ujungnya bermasalah, akhirnya uangnya gantung, ketika ada yang murtad langsung dikat, gitu. Malah ini bukan lebih aman ya, malah ketika bertransaksi syirkah dengan non muslim itu kan nggak ada klausul ini, karena dari awal sudah non muslim, sudah jelas dari awal kan gitu ya, sudah jelas dari awal gitu ya. Nah ini klausul kalau bersyirkah dengan seorang muslim, anggotanya muslim, dan kemudian ada yang murtad atau ada yang bugot gitu ya. Ini ada apa namanya, kondisi yang menyebabkan batalnya syirkah. Ini semua jenis syirkah ya. Syirkah apapun ketika terjadi kondisi ini maka syirkahnya bubar. Yang keempat apa? Yang keempat adalah anggota syirkah gila permanen atau hilang kesadaran permanen ya. Contohnya apa ya?
Ya, memungkinkan ya, namanya orang yang tadinya waras kemudian jadi gila itu kan memungkinkan. Yang hilang kesadaran kalau bahasa kita mungkin apa? Koma kan gitu ya. Bisa juga seperti itu gitu ya. Jadi ketika anggota syirkah itu kemudian dia hilang kesadaran atau gila, maka kan sebenarnya syarat dan rukunnya muamalah sudah hilang kan? Karena syarat sah muamalah itu dilakukan oleh orang yang waras kan gitu ya, berakal. Kalau orang yang nggak berakal maka nggak sah gitu. Maka statusnya sama ketika orang ini tiba-tiba hilang kesadaran, gila, koma, maka syirkahnya batal. Seberapa lama sampai dinyatakan batal? Kan kadang ada namanya gila, hilang kesadaran itu kan kita anggap penyakit ya. Kadang ada yang temporer gitu ya, cuma sebentar gitu ya, hilang kesadarannya sebentar, pingsan atau koma seminggu kan gitu ya. Maka para ulama berbeda pendapat di sini ya, berapa lamakah yang dianggap permanen ya, berapa lamakah yang dianggap permanen. Ada yang memberikan batasan kalau itu kondisinya sama hingga kurang lebih 6 bulan ya, ada yang memberikan batasannya seperti itu. Kalau sudah 6 bulan itu ibaratnya masih gila gitu ya, atau masih nggak sadar, dianggap permanen, maka syirkah dibatalkan. Tapi kalau baru kejadian itu belum dihukumi, siapa tahu besok sembuh kan gitu ya, siapa tahu besok sembuh gitu ya. Atau dilihat juga dari syirkahnya kondisinya, syirkah ini waktunya gimana kan gitu ya. Jangan sampai ketika syirkahnya ini memang mau selesai atau syirkahnya butuh sesuatu, kondisi salah seorang anggotanya kemudian nggak bisa dimintai pertanggungjawaban, kan juga salah kan gitu ya, juga salah. Maka yang utama adalah dilihat jika ini ada gila permanen atau hilang kesadaran permanen, maka para ulama kalau di kitab rujukan yang kita gunakan adalah Fiqih Islam wa Adilatuhu, itu paling tepat meminta fatwa kepada qadhi, kepada hakim, dibawa kepada pengadilan. Ini kondisi gini, mesti gimana nih? Ditunggukah? Dibubarkan? Atau seperti apa? Kan gitu ya. Atau dibiarkan jalan sementara, diberikan waktu, itu kembali kepada pertimbangan hakim gitu ya. Jadi ini adalah sebab-sebab batalnya syirkah ya. Ada 4 sebab ini yang terkait dengan kondisi orangnya, pelakunya gitu ya. Ada 4 ini yang terkait kondisi pelakunya. Ada 2 lagi yang menyebabkan batalnya syirkah adalah kepada kondisi harta bendanya gitu ya, kepada harta bendanya. Apa ya, yang pertama ini kita anggap nomor 5 aja ya, kita anggap nomor 5 ya. Apa yang menyebabkan batalnya syirkah adalah jika modal rusak baik keseluruhan atau sebagian ya, sebelum dibelanjakan atau dimulai gitu ya. Coba bayangkan contohnya gini ya, ini ada syirkah. Syirkah kan hukum asalnya adalah harta, yang jadi modal harta. Harta itu idealnya ulama yang disepakati bentuk modalnya harus uang. Boleh nggak modalnya barang? Sebagian ulama memberikan kelonggaran, boleh modalnya barang tapi harus disebutkan nilainya gitu ya. Kenapa? Karena nanti untuk memberikan penilaian itu dihitung kepada nilainya, kepada harganya kan gitu ya. Nah, maka coba bayangkan misalnya ternyata ini sudah ngumpul syirkah nih gitu ya, sudah ngumpul syirkah, dananya sudah ngumpul, tiba-tiba uangnya jatuh hilang gitu ya, uangnya jatuh hilang gitu. Maka kondisi seperti itu
itu nggak bisa digunakan hukum pengelolaan yang salah, kan gitu ya. Ini kembali lagi adalah modal yang rusak, baik keseluruhan ataupun sebagian. Misalnya contohnya ada salah satu anggota syirkah ketika lagi bawa modalnya jatuh, yang lain utuh, maka syirkahnya pun juga jadi batal. Kenapa batal? Karena akad yang sudah disepakati kan nggak bisa dipenuhi. Ya, contoh misalnya syirkah ini sudah disepakati modal 100 juta, ternyata ada sebagian modal yang hilang, kan nggak jadi 100 juta, akadnya nggak penuh, maka syirkah batal, kan gitu ya. Dibatalkan dulu, dinegosiasikan penyelesaiannya. Kalau mau lanjut itu dibikin syirkah baru, baik dengan angka yang sama, angka yang berbeda atau lebih, nggak ada masalah. Yang pasti batalin dulu, stop, gitu ya. Syirkah bermasalah, stop, hitung-hitungan sudah clear, baru mikir jalan lagi syirkah, baru mikir akad lagi syirkah, gitu ya. Jadi syirkahnya di stop dulu, ya, syirkahnya di stop dulu. Ketika ada modal yang bermasalah, ini stop dulu, gitu ya. Jadi ini adalah klausul ke-5. Ya, jika modalnya rusak, baik keseluruhan atau sebagian, sebelum syirkahnya jalan, sebelum dibelanjakan, gitu ya. Jadi baru ngumpulin, ini ternyata ada sesuatu, entah hilang, entah dicuri, entah jatuh, entah kena musibah, force major, bencana alam, kita nggak tahu ya, gitu ya. Memungkinkan saja semua kemungkinan, kondisinya sebelum mulai, gitu ya. Nah, yang keenam ini justru beda lagi ceritanya, adalah ya, ada apa namanya, proporsi modal berubah ketika syirkah sudah jalan. Nah, kok bisa? Ya. Ini juga bikin syirkahnya batal. Contohnya gimana? Karena gini, ini kita bicara satu yang mungkin sifatnya ekstrim. Kita namanya kerjasama kan melibatkan uang. Ada harta, ada modal, ada aset, ada dana yang berjalan. Ya. Kadang, nah ini ya, kadang di tengah jalan salah seorang yang terlibat dari syirkah tiba-tiba punya kebutuhan, main ambil aja dananya. Mungkin nggak kejadian itu? Mungkin. Main ambil aja dananya, atau main cemplungin dana. Oh, ini ada yang kurang, tanggung, saya tambahin pakai uang saya. Gitu ya. Meskipun nyaris nggak ada yang seperti itu. Biasanya diambil, gitu ya. Jadi adanya perubahan pada modal di tengah jalan. Perubahan modal ini ketika sudah jalan syirkah, baik disepakati ataupun tidak disepakati, ini syirkahnya rusak, gitu ya. Meskipun itu sepengetahuan yang lain, tapi syirkahnya rusak. Kenapa? Karena akadnya rusak. Yang tadinya modalnya sekian, mau dia modalnya bertambah rusak, mau modalnya kurang ya tetap rusak, gitu. Maka ketika syirkah ini diutak-atik modalnya, oh modalnya ada yang nganggur nih, belum kepake, saya pinjam dulu ya, gak boleh, saya pakai dulu, gak boleh, gitu ya. Sudah, itu memang bagiannya syirkah, gitu ya. Itu bagiannya syirkah. Namanya syirkah ya dipakai untuk putaran syirkah itu, bukan untuk kepentingan pribadi di luar syirkah. Namanya sudah disyirkahkan, gitu. Maka dikelola mengikuti kepentingan itu, gitu ya. Dan dikelola mengikuti kepentingan itu, gitu ya. Nah, ini adalah 6 penyebab, ya, 6 penyebab di mana syirkah, kalau kita bahasanya otomatis batal, ya, otomatis batal. Stop, hitung-hitungan, gitu ya. Stop, hitung-hitungan langsung. Bahkan dalam kasus ekstrim nomor 6 sekalipun tetap hitung-hitungan. Oh, Anda sudah ngambil sekian, jatah Anda sekian, tinggal dikurangin, kan begitu ya, selesai, gitu ya, clear. Kalau mau masih jalan lagi boleh, tapi kan syirkah baru, gitu ya. Dan tetap kaidah-kaidahnya harus tetap mengikuti kaidahnya syirkah. Jangan sampai kemudian
tiap jalan syirkah baru, tengah jalan ada yang dilanggar lagi, bubar lagi, tengah jalan dilanggar lagi, bubar lagi. Ya nggak jalan-jalan syirkahnya kan gitu ya, nggak jalan-jalan. Nah, ini gambaran sebab-sebab batal syirkah. Pertanyaannya kadang-kadang ini teknis sekali ya, teknis sekali. Berapa lama sih idealnya syirkah itu? Ya, berapa lama? Nggak ada sebenarnya, nggak ada yang disebut ideal, gitu ya. Kenapa? Karena tergantung jenis syirkah dan jenis pekerjaan, kan gitu ya. Jenis syirkah dan jenis pekerjaan. Ada pekerjaan yang waktunya pendek itu sudah bisa menghasilkan, tapi ada yang butuh waktunya panjang, gitu ya. Misalnya kalau kita bicara jual beli, syirkah mau bikin toko, kita itu syirkah 3 bulan aja cukup ya. Kira-kira bisa muter nggak tuh duitnya? Nggak bisa gitu ya. Kalau cuma 3 bulan, kalau untuk jual beli itu berat gitu ya. Kalau sudah ceritanya jual beli itu biasa hitungannya tahun, kan gitu ya. Biasanya hitungannya tahun. Tapi ada juga yang pendek, misalnya syirkahnya adalah syirkah abdan. Nah, yuk kita syirkah abdan, ini gak ada proyek pembangunan rumah nih, misalnya tukang-tukang gitu ya. Berapa lama? 3 bulan selesai, boleh kan, sesuai gitu ya, sesuai dengan pekerjaan dan jenis syirkahnya. Jadi syirkah tidak diberikan batas waktu, nggak ada waktu ideal, tapi memang tergantung teknisnya, tergantung jenisnya, dan tergantung pekerjaannya gitu ya. Kembali lagi, tujuan syirkah ini ngumpulin kemampuan, ngumpulin harta buat cari untung, cari lebih, kan gitu ya. Kalau di situ nggak kelihatan ada untung, ngapain syirkah kan gitu ya, bikin capek doangan kan gitu ya. Maka kembali lagi, tujuan syirkah ini adalah mengembangkan harta. Maka logika mengembangkan harta ini memang harus kita perhatikan, meskipun ini kemudian tidak menjadi keharusan. Artinya ketika syirkah sudah jalan kemudian hartanya nggak berkembang, gimana? Ya namanya rezeki tiap orang beda-beda, namanya usaha tiap orang beda-beda, kadang bisa untung, kadang bisa rugi. Maka dalam klausulnya syirkah kan sudah jelas, ketika ada untung itu dibagi sesuai kesepakatan, ketika ada kerugian juga dibagi sesuai dengan kaidah syirkah yang sedang dijalankan, kan gitu ya. Kemarin kita sudah bahas detail gitu ya, seperti itu ya. Ini adalah 6 sebab batalnya syirkah gitu ya. Nah, ada satu bahasan lagi, ini bahasan suplemen yang saya mau tambahkan gitu ya. Jadi ketika kita bicara masalah syirkah ya, ini kan sebenarnya banyak sekali model-model syirkah, model-model kerjasama yang kemudian dianggap sebagai syirkah gitu ya, yang kemudian dianggap sebagai syirkah. Dan justru kebanyakan kemudian bermasalah dalam pandangan Islam ya. Maka ini saya coba kasih judul, bermasalahnya syirkah ketika syirkah dianggap bermasalah ketika ada apa gitu ya. Jadi syirkah itu kaidahnya sudah jelas. Islam sudah punya kaidah syirkah yang baku gitu ya. Ini berdasarkan apa yang memang Rasulullah ajarkan, Rasulullah contohkan, dan Rasulullah bimbing kepada para sahabat gitu. Nah, kita di masa modern kemudian mencoba untuk mengutak-atik lah, untuk menyesuaikan dengan kondisi situasi. Ada yang memang kemudian itu masih sesuai, ada yang kemudian jadi bermasalah. Nah, ini kita bahas bukan bentuk syirkahnya, tapi kaidahnya. Biasanya bermasalah di mana sih? Nah, gitu ya. Maka kita katakan bermasalahnya syirkah itu ketika apa? Nah, ketika poin pertama ini yang paling sering. Ya, syirkah kita anggap bermasalah adalah ketika tidak terdapat ijab kabul dari semua pihak.
gitu ya. Tidak terdapat ijab kabul dari semua pihak yang terlibat dalam syirkah. Nah, jadi syirkah itu menjadi bermasalah kalau nggak ada ijab kabul sama sekali masalah, ijab kabul sebagian juga masalah. Kalau ada 5 orang yang terlibat dalam syirkah, maka 5-limanya harus ijab kabul bareng-bareng. Kelima-limanya harus melakukan ijab kabul satu sama lain, kan begitu ya. Kaidahnya seperti itu. Ada 10-10-10-nya ya ketemu ijab kabul gitu ya. Kalau ada 100 ya 100 itu ketemu ijab kabul. Ketika kurang 1 tapi kemudian modalnya masuk atau usahanya masuk, inilah masalah, kan gitu ya. Ini masalah. Meskipun mungkin yang lain tidak mempermasalahkan, tapi dalam Islam yang namanya akad itu menjadi titik penentu. Itu gampang kan, cuma masalah 1 orang doangan, nggak masalah lah, gitu ya. Banyak yang menggunakan alasan seperti itu. Kan yang penting uangnya masuk, satu sama lain saling tahu, saling ridho. Nggak ikut akad nggak masalah. Kalau gitu logika yang sama coba kita pakai. Akad nikah nggak usah ada saksi, cuman saksi doangan kok. Yang lain juga udah ngerti lah, gitu ya. Cukup direkam, nggak perlu ada saksi, nggak perlu ada wali, kan gitu ya. Atau nggak usah ada akad nikah, yang penting sama-sama ridho. Nah, jadi benar nggak nikahnya? Enggak, kan gitu ya. Maka yang namanya akad di situ termasuk di dalamnya ijab kabul menjadi penentu. Syarat dan rukun itu terpenuhi atau enggak ya. Dan titik kritisnya dalam syirkah biasanya di situ. Modalnya jelas, pembagiannya jelas, usahanya jelas, anggotanya jelas, enggak ada ijab kabul, gitu ya. Apa bentuk usahanya? Apapun ya, bentuk lembaganya apapun bisa, gitu ya. Sudah kebayang ya Pak? Gitu ya. Bentuk-bentuk usaha apapun levelnya, apapun kecilnya maupun besarnya, di mana ijab kabul akad syirkah itu tidak melibatkan semua pihak, maka syirkahnya bermasalah. Ya, syirkahnya bermasalah, gitu ya. Ya. Yang kedua, nah ini penyebab pertama syirkah itu bermasalah. Yang kedua adalah ya, syirkah bermasalah ketika ya, ini bahasanya mungkin butuh penjelasan ya. Syirkah bermasalah adalah ketika pembagian keuntungan berdasarkan selain porsi modal atau porsi usaha. Yang namanya syirkah pembagian keuntungan kan tergantung dari proporsi modalnya. Ya. Apa contohnya selain? Misalnya ini saya contohkan ya. Pembagian keuntungan berdasarkan persentase modal yang disetor. Nah, ini yang umum dilakukan ya. Ya. Jadi syirkah akan bermasalah ketika pembagian keuntungan itu berdasarkan persentase modal yang disetor. Contoh, ini ada syirkah nilai totalnya 100 juta. Ada yang syirkah 10 juta. Sudah nggak usah takut Pak, setiap 10 juta kita kasih keuntungan 10% per bulan. Benar nggak syirkahnya jadinya? Bukan mengacu pada porsi modal, kepada nisbah bahasanya, kan gitu ya.
bukan mengacu kepada keuntungan, gitu ya, bukan mengacu kepada pembagian proporsi antara modal dengan tenaga. Kan harusnya namanya syirkah adalah pembagiannya itu adalah keuntungan, gitu ya. Ya namanya kan yang dibagi untung, gitu ya, keuntungan hasil dibagi berdasarkan proporsi atau nisbah yang dimiliki oleh masing-masing, bukan fix berdasarkan modal yang disetor. Itu. Kalau sudah ada yang nawarkan syirkah dengan menyatakan keuntungannya tetap atau keuntungannya berdasarkan persentase modal yang disetor, nah, sudah dipastikan syirkahnya bermasalah, kan gitu ya, apapun bentuknya. Dalam bahasa kita, kalau yang sudah dipakai ini masuk ke riba, bukan syirkah. Anda setor duit dapat 10% tiap bulan, itu bukan syirkah, riba, tapi dibungkus dengan syirkah, kan gitu ya. Kenapa? Karena kaidahnya syirkah itu yang dibagi keuntungan. Keuntungannya berapa ya kan kita nggak tahu. Kita hanya kebagian sesuai dengan porsi dari keuntungan, gitu ya, porsi dari keuntungan, itu bukan persentase dari modal yang disetor. Kan kita nggak sedang nambahin duit, kalau ini namanya bungain duit, kan gitu ya. Kita setor sekian, maka kita sudah dapat fix sekian persen. Ini namanya bungain duit, ya riba, kan gitu ya. Maka dua jenis inilah yang seringkali bikin masalah dalam syirkah. Pokoknya ada salah satunya itu bisa dipastikan syirkahnya bermasalah. Ada dua-duanya masalahnya double, gitu ya. Ada dua-duanya masalahnya double, gitu. Ya. Jadi hati-hati ketika berurusan dengan syirkah, diajak syirkah, pastikan ini aman, gitu ya. Setelah kita melihat kaidah-kaidah kemarin, kayaknya rumit amat. Nah, ini yang dua bermasalah seringnya. Dah. Kalau ini dua nggak ada, yang lain tinggal nyesuaikan. Gitu, jauh lebih mudah. Tapi kalau dua ini biasanya bawaan rusak ini, gitu ya, bawaan yang bikin bermasalah dua ini. Dan paling banyak bermasalah ya dua ini, gitu ya. Yang lain jauh lebih mudah dinegosiasi. Gitu. Ya, insyaallah itu materi kita untuk malam ini. Insyaallah sudah selesai bahasan kita mengenai syirkah.